Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mengisi mata kuliah survei 1 yang bagian saya itu ada komponen bentang lahan ya, bentang alami. Jadi, seperti sebelumnya sudah disampaikan, mungkin ya yang bentang budaya, jadi komponen bentang lahan itu terdiri dari dua, yaitu bentang alami dan bentang budaya. Nah, kalau bentang budaya sudah disampaikan ya oleh Bu Ika dan Bu Vidya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bentang alami. Jadi bentang alami itu apa sih ya? Nah, jadi di sini kan kita membahas bentang lahan. Komponen bentang lahan terdiri dari dua, yaitu bentang alami dan bentang budaya. Bentang lahan sendiri berdasarkan tutel 1975 itu merupakan kombinasi atau gabungan dari beberapa bentuk lahan. Nah, di sini kuncinya adalah di sini bentuk lahan. Nah, bentuk lahan itu dia sebagai bentang alami. Jadi komponen bentang lahan ada dua, bentang alami dan bentang budaya. Nah, bentang alami ini diwakili oleh bentuk lahan ini. Nah, untuk bentuk lahan secara detailnya akan disampaikan di mata kuliah geomorfologi ya. Jadi mata kuliah geomorfologi itu membahas mengenai bentuk lahan. Nah, apa sih bentuk lahan itu? Bentuk lahan adalah bagian permukaan bumi yang memiliki topografi khas akibat pengaruh dari proses alam dan struktur geologi pada material dalam skala ruang dan waktu tertentu. Nah, berdasarkan pengertian ini, kita bisa mengambil kata kunci dari bentuk lahan itu apa? Kata kunci yang pertama adalah topografi. Lalu yang kedua adalah proses alam. Yang ketiga, struktur geologi. Yang keempat, material batuan. Dan yang kelima, skala dan ruang waktu tertentu. Itu kata kuncinya. Jadi untuk memahami bentuk lahan atau bentang alami, bentuk lahan sebagai wujud dari bentang alami itu kita harus mengetahui minimal 5 kata kunci, yaitu topografi, proses alam, struktur geologi, material batuan, dan skala ruang dan waktu. Itu yang harus diketahui. Nah, di sini ada sama ya seperti kata kunci di awal tadi, faktor penentu bentuk lahan itu ada 5. Ada 5 faktor, yaitu tadi PMTSK. Jadi kalau berdasarkan pengertian tadi dari topografi, proses alam, struktur geologi, material batuan, dan ruang dan waktu. Nah, ini kelima faktor ini akan berinteraksi membentuk suatu bentuk lahan dengan karakteristik tertentu. Ya, jadi yang membedakan bentuk lahan satu dengan yang lainnya itu adalah proses-proses ini, faktor-faktor ini yang membedakan bentuk lahan yang satu dengan yang lainnya. Misalkan nanti akan dibahas misalnya bentuk lahan vulkanik, dia berasal dari proses apa, lalu bentuk lahan struktural berasal dari proses apa. Nah, oke. Yang pertama kita bahas adalah proses alam. Nah, kita flashback ya ke mata kuliah geologi dasar. Di situ kita sudah membahas tentang proses endogen dan proses eksogen. Proses endogen itu apa sih? Nah, proses endogen itu adalah proses yang berasal dari dalam bumi. Gayanya tuh berasal dari dalam bumi. Maaf, saya minum dulu. Jadi di sini prosesnya berasal dari gaya yang berada di dalam bumi.
Contohnya apa sih gaya yang berasal dari dalam bumi? Nah, misalnya contohnya proses vulkanik, ya. Proses vulkanik di sini, proses vulkanik tersebut menghasilkan erupsi pada gunung api. Nah, di sini proses-proses tersebut itu akan berpengaruh pada bentuk lahan, ya. Lalu yang kedua, misalnya proses seismik. Ya, di situ nanti menghasilkan kegempaan. Nah, di sini pada proses alam itu proses endogen terbagi menjadi dua, yaitu di sini ada bentuk lahan vulkanik dan bentuk lahan struktural. Nah, struktural itu dia berasal dari proses diatropisme, jadi proses yang berasal dari dalam bumi yang berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Misalnya patahan, lipatan, itu dia berasal dari dalam bumi. Nah, jadi proses-proses endogen tersebut itu akan mempengaruhi bentuk lahan yang terbentuk di permukaan bumi. Misalnya kalau prosesnya adalah vulkanik, maka di situ bentuk lahan yang terbentuk adalah bentuk lahan vulkanik atau diwujudkan dengan adanya gunung api. Nah, bentuk lahan yang ada di dalamnya itu terpengaruh oleh proses vulkanik. Misalnya ketika terjadi erupsi, maka material erupsi tersebut akan mengalami sedimentasi di sekitar tubuh gunung api. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya ini ya. Nah, dari segi proses sendiri nanti juga akan mempengaruhi pada material dan struktur geologi. Di situ untuk yang proses endogen, ya contohnya proses vulkanik tadi. Lalu yang kedua, proses struktural. Nah, proses struktural ini contohnya patahan, lipatan itu nanti membentuk. Kalau patahan dan lipatan itu nanti dia akan bentukannya adalah pegunungan ataupun perbukitan. Nah, contohnya misalnya kalau di Yogyakarta ada eskarpmen Baturagung atau pegunungan Baturagung, atau yang biasa teman-teman kenal itu dengan Bukit Bintang. Nah, di situ itu adalah salah satu contoh hasil proses strukturalnya. Jadi ketika kalian mau ke Wonosari, kalian akan melewati Bukit Bintang atau Patu. Di situ kalian akan mengalami perubahan elevasi dan perubahan topografi yang sangat signifikan ya. Dari Jalan Wonosari yang topografinya datar, lalu naik ke Bukit Bintang yang topografinya berbukit. Nah, itu menandakan kalau di situ ada terjadi proses struktural yaitu patahan. Nah, waktu teman-teman kuliah lapangan geologi juga kalian juga di situ ke Batuk ya, di Ngororo itu juga salah satu proses struktural, jadi proses endogen struktural. Nanti teman-teman bisa membedakan karakteristiknya masing-masing bentuk lahan itu berbeda. Misalnya vulkanik seperti apa, struktural seperti apa, itu beda. Nah, di situ untuk bentuk lahan struktural maka bisa ditandai dengan adanya pegunungan atau perbukitan. Sedangkan untuk proses vulkanik itu topografinya bisa ditandai dengan pegunungan ya, dari berbentuk gunung api. Selanjutnya, selain proses endogen, kita ada proses eksogen. Proses eksogen itu merupakan proses dengan gaya yang berasal dari luar bumi. Contohnya apa?
kita juga sudah membahas ya di geologi proses eksogen itu apa sih? Ada pelapukan, erosi, dan gerak massa batuan. Tuh. Nah, gaya apa saja yang berasal dari luar bumi? Gayanya misalnya contohnya apa? Gaya angin, gelombang dan arus laut, air, gravitasi. Nah, itu akan proses-proses gaya-gaya tersebut akan memicu proses eksogen. Contohnya pada gambar ini ada longsor. Nah, longsor itu dipicu oleh apa? Oleh gaya apa? Dipicu oleh gaya gravitasi. Nah, dan tenaganya tenaga air. Jadi tenaga air lalu dipicu oleh gaya gravitasi mengakibatkan adanya longsoran. Nah, proses eksogen ini itu diwujudkan dalam bentuk lahan apa? Yang pertama ada bentuk lahan denudasional. Di situ bentuk lahan denudasional adalah bentuk lahan yang terbentuk oleh proses-proses erosi dan gerak massa batuan. Ya, ini seperti ini. Seperti longsor ini, itu semakin banyak erosi dan longsor itu di situ menandakan bahwa bentuk lahan tersebut ada bentuk lahan denudasional. Berasal dari kata denud atau penelanjangan muka bumi akibat proses erosi dan gerak massa batuan. Yang kedua ada bentuk lahan proses marin. Marin itu laut ya. Jadi bentuk lahan asal proses marin itu berasal dari proses-proses yang disebabkan oleh tenaga, gelombang, dan arus laut. Jadi kalau bentuk lahan marin maka berasosiasi dengan apa? Berasosiasi dengan pesisir dan laut, karena bentuk lahan tersebut terbentuk oleh adanya gelombang dan arus laut. Lalu selanjutnya bentuk lahan fluvial. Fluvial itu berasal dari proses atau gaya yang disebabkan oleh aliran air sungai. Nah, berasal dari aliran air sungai. Mungkin teman-teman bisa membedakan ya sungai bagian hulu seperti apa, sungai bagian hilir seperti apa, nanti bisa diobservasi perbedaannya apa sih. Nah, apa sih peranannya sungai dalam proses ini? Ya, di sini sungai berperan penting. Kenapa? Karena dia membawa tenaganya apa? Tenaga air. Nah, tenaga air di situ bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan erosi dan sedimentasi. Nah, kalau proses fluvial sendiri itu pada bagian hulu sungai itu yang dominan adalah proses erosi. Sedangkan di hilir yang dominan adalah proses sedimentasi. Nah, di situ akan membentuk bentukan yang berbeda. Nah, yang salah satunya itu akan mempengaruhi karakteristik dari bentuk lahan. Lalu tadi udah denudasional, marin, fluvial, di sini ada solusional atau karst atau pelarutan. Jadi terbentuk akibat apa? Tenaganya apa? Tenaga air. Tenaga air tersebut menyebabkan batuan di dalamnya itu larut atau mengalami pelarutan. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ke gua, misalnya gua Ciremai, gua Pindul. Nah, itu adalah bentukan-bentukan hasil proses pelarutan. Pelarutan apa? Pelarutan batuan gamping atau pelarutan batuan karbonat. Yang di situ larut, ya jadi material batuannya itu larut membentuk sebuah gua atau aliran sungai bawah tanah. Nah, karst Gunung Sewu itu adalah salah satu bentukan proses solusional atau pelarutan yang itu berasal dari proses eksogen. Nah, proses tersebut menghasilkan bentukan yang khas. Jadi
ada bentukan exokars dan bentukan endokars. Bentukan exokars itu contohnya adanya bukit-bukit karsnya. Bukit-bukit yang seperti dom di kawasan Gunung Kidul, dan endokarsnya berupa sungai bawah tanah atau gua. Lalu setelah tadi sudah denudasional, marin, fluvial, solusional, lalu ada eolin. Ya, eolin itu berasal dari apa? Berasal dari proses angin. Jadi yang memicu atau yang gaya yang memicu proses tersebut berasal dari gaya angin, berasal dari tenaga angin. Contohnya mana sih? Contohnya adalah gumuk pasir. Nah, gumuk pasir Parangtritis itu dia terbentuk akibat adanya tenaga angin. Tenaga anginnya berasal dari mana? Tenaga angin yang berasal dari Samudra Hindia. Jadi tenaga angin dari Samudra Hindia membawa material pasir yang dihasilkan oleh Sungai Opak yang tertransport di sepanjang pesisir Parangtritis itu dibawa melalui angin dan diendapkan di daerah yang menjadi gumuk pasir sekarang. Jadi ketika musim kemarau itu yang angin itu bertiup dari arah Samudra Hindia dan Australia. Di situ mereka membawa material-material pasir dari pesisir menuju gumuk pasir. Nah, ketika sampai gumuk pasir, kenapa dia bisa mengendap? Karena di situ terjadi penurunan kecepatan angin, sehingga mereka yang tadinya ke bawah angin itu mengendap di situ. Nah, itu contoh dari proses eksogen ya. Jadi tadi proses endogen ada struktural, vulkanik, proses eksogen ada fluvial, marin, eolin, solusional, dan denudasional. Sebenarnya untuk bentuk lahan itu masih ada lagi, ada organik, antropogenik, dan glasial. Tapi di situ untuk glasial tuh masuknya ke proses eksogen, antropogenik dan organik juga masuknya ke proses eksogen. Kalau antropogenik disebabkan oleh aktivitas manusia, kalau glasial disebabkan tenaga es atau glasial. Kalau organik itu berasal dari makhluk hidup, misalnya contohnya terumbu karang. Itu next proses yang kedua ada material batuan. Ini flashback lagi ke mata kuliah geologi dasar. Nah, material batuan secara umum batuan terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ini yang di sini yang cuma ada batuan beku dan sedimen ya. Metamorf saya nggak ada foto aslinya. Ini foto asli semua. Batuan beku contohnya andesit yang berasal dari Gunung Api Merapi. Lalu ini ada formasi Semilir. Ini ada formasi Wonosari, batuan sedimen. Nah, material batuan ini juga dia sebagai faktor penentu bentuk lahan. Kenapa? Karena setiap batuan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, karakteristik yang berbeda-beda ini itu berhubungan dengan resistensi batuan. Apakah batuan tersebut resisten terhadap pelapukan atau tidak? Apakah batuan tersebut rentan mengalami erosi atau tidak? Nah, itu akan berpengaruh pada karakteristik bentuk lahan masing-masing. Nah, misalkan kita bandingkan 2, misal ada batuan beku dan batuan sedimen. Batuan beku itu lebih sulit mengalami proses pelapukan dan erosi, sedangkan batuan sedimen cenderung lebih mudah mengalami pelapukan dan erosi. Nah, jika dibandingkan keduanya, maka bentuk lahan yang
karakteristik bentuk lahannya akan berbeda. Cenderung bentuk lahan dengan batuan sedimen akan memiliki volume tanah atau ketebalan tanah yang lebih besar, lebih dalam. Kenapa? Karena batuan sedimen mudah mengalami pelapukan dan erosi, sedangkan hasil-hasil fragmentasi batuan tersebut yang berasal dari pelapukan dan erosi itu adalah menjadi bahan induk tanah. Ya. Lalu kandungan yang berasal dari batuan, komposisi batuan itu juga berpengaruh pada, kalau batuan itu nanti berpengaruh langsung pada tanah ya, pada kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah ini berpengaruh pada nanti aktivitas manusia. Aktivitas manusianya, kalau tanahnya subur akan jadi apa? Nah, logikanya kalau tanahnya subur, maka di situ akan aktivitas manusianya pertanian. Kalau tidak subur, bisa jadi di situ pertambangan atau permukiman. Itu nanti bisa dikaitkan dengan karakteristik bentuk lahan masing-masing. Nah, lalu topografi. Topografi ini juga mempengaruhi karakteristik bentuk lahan. Jadi untuk gambar yang pertama ini dia topografinya datar. Sedangkan yang kedua gambarnya itu topografi bergunung berbukit. Nah, topografi di sini topografi sendiri ini juga berkaitan tadi dengan proses ya. Jadi kalau prosesnya di sini, misalnya nih sawah, proses yang terjadi di sini cenderung apa erosi atau sedimentasi. Ketika prosesnya bentukannya datar seperti ini, maka proses yang dominan adalah sedimentasi. Nah, sedangkan yang bentukannya berbukit kayak gini, maka proses yang lebih dominan adalah erosi dan gerak massa atau longsor. Nah, di sini topografi itu juga nanti berperan pada aktivitas manusia. Misalnya pada topografi datar, manusia akan cenderung memanfaatkan sebagai ini lahan sawah ya. Kalau di perbukitan gak mungkin ya dibikin sawah. Kalaupun ada tuh dia sawah tanda hujan, ini sawah irigasi. Lalu permukiman juga biasanya berada di daerah datar. Nah, itu dari topografi. Nanti di topografi ini membentuk karakteristik yang berbeda bentuk lahannya. Dari sini aja udah kelihatan bedanya. Oke. Next, struktur geologi. Struktur geologi itu berkaitan dengan tadi proses endogen ya kalau struktur geologi. Nah, contohnya struktur geologi di sini ada patahan besar namanya patahan opak, yaitu dia yang kelanjutannya di sini dari perbukitan Baturakung sampai Parangtritis. Itu struktur geologi. Nah, struktur geologi ini juga berkaitan dengan proses tadi. Proses itu nanti akan mempengaruhi macam-macam, mempengaruhi topografi, mempengaruhi mempengaruhi ini struktur geologi ini berasal dari proses. Contoh ini yang ada lipatan, ini ada patahan. Nah, untuk struktur geologi patahan, lipatan, terus ada vulkanik itu apabila mungkin teman-teman bisa menandai di istilahnya di tekniknya, kalau yang proses endogen itu cenderung topografinya itu bergunung, berbukit, lebih bervariasi. Nah, kalau yang untuk eksogen itu cenderung topografinya dari datar, bergelombang, berombak itu. Walaupun tidak semuanya, misalnya yang denidasional itu juga dia ada yang berbukit. Nah, kalau yang denidasional ini struktur geologi awalnya itu bisa jadi patahan ataupun lipatan. Tetapi mereka untuk proses patahan dan lipatannya itu kan sebenarnya tidak berhenti, akan tetapi kan sangat lambat
dan lebih didominasi oleh proses eksogen, yaitu erosi dan gerak massa batuan. Ya, gerak massa batuan tadi bisa berupa longsoran. Nah, yang dominan itu, sehingga pada bentuk lahan denotasional yang lebih dominan adalah proses-proses eksogen yang itu sudah mengubah bentukan asli dari bentuk lahannya. Jadi kalau denotasional itu misalnya awalnya adalah sebuah perbukitan lipatan atau perbukitan patahan, tapi dia sudah mengalami proses gerak massa batuan yang sangat intensif sehingga disebut sebagai denotasional. Nah, di sini nanti yang berpengaruh adalah di selanjutnya ada ruang dan waktu kronologis. Jadi semakin tua batuannya, semakin tua tempatnya, maka di situ dia akan menjadi lebih resisten atau menjadi lebih rentan terhadap proses-proses eksogen. Nah, semakin tua atau semakin tua umur batuan, umur bentuk lahan itu, dia akan menjadi lebih mudah mengalami erosi dan gerak massa batuan. Oke, nah di sini Tata singgung tadi sebelumnya ada bentuk lahan vulkanik, struktural, fluvial, marin, solusional, eolin, denotasional, organik, antropogenik, dan glasial. Nah, untuk yang 3 terakhir ini kita tidak menemui di Yogyakarta. Kalau yang 7 ini semuanya ada di Jogja. Bentuk lahan organik ini berasal dari makhluk hidup, misalnya contohnya ada atol, itu dia berasal dari tumbuhan karang ya, organisme karang. Untuk antropogenik berasal dari manusia, aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini perkotaan di kota Yogyakarta itu juga sepenuhnya belum bisa dikatakan antropogenik. Nah, contohnya kalau antropogenik itu kayak misalnya kita ada pulau buatan gitu ya, kayak di Burj Khalifa ataupun ada di reklamasi pantai, itu masuk ke dalam antropogenik. Nah, glasial ini kita juga tidak mengalami karena ini berasal dari tenaga es atau tenaga glasial. Nah, bentuk lahan ini itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tujuannya kita survei 1 itu apa sih? Jadi sebenarnya survei 1 itu bertujuan untuk mengetahui karakteristik masing-masing bentang lahan, termasuk di situ ada bentang alami dan bentang budaya. Karena bentang alami dan bentang budaya itu sesuatu yang sangat berhubungan. Jadi bentang alami bisa mempengaruhi bentang budaya, ataupun sebaliknya, bentang budaya bisa mempengaruhi bentang alami. Oke, kita kasih contoh di sini ada Sungai Gendol. Sungai Gendol itu berasal di hulu sungainya Merapi ya. Jadi Sungai Gendol itu berhulu di Gunung Api Merapi. Nah, di sini Sungai Gendol memiliki karakteristik lembah yang curam ya, lembahnya curam ini di sini ya, lembah yang curam. Terus materialnya di sekitarnya itu berupa material vulkanik, material vulkanik yang masih mentah gitu ya, istilahnya masih berupa boulder, pasir kasar, pasir di situ. Nah, yang mana di sini yang merupakan bentang alami itu adalah sungainya, Sungai Gendol, dan proses-proses alami yang ada di dalamnya seperti proses sedimentasi. Ini di sini kan termasuk sedimentasi ya, dia karena berasal dari material vulkanik Gunung Api Merapi. Ini tersedimentasi di Sungai Gendol. Lalu di situ material vulkanik di sini pada kenyataannya itu menghasilkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi berupa apa? Berupa bahan galian C atau pertambangan bahan galian C, sehingga adanya sedimentasi material vulkanik di Sungai Gendol
menyebabkan adanya aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam bentang budaya. Bentang budaya. Nah, di sini jadi terdapat aktivitas pertambangan. Nah, itu salah satu contoh bentang alami mempengaruhi bentang budaya. Nah, di sini sebaliknya bentang budaya juga mempengaruhi bentang alami. Apa implikasinya? Bentang budaya penambangan pasir itu merubah bentang alami. Apa nih contohnya? Nah, ini kan tadinya tidak seperti ini karena dia dikeruk oleh pertambangan, maka merubah bentang alami berupa apa? Berupa topografi, berupa lereng. Di sini yang tadinya lerengnya di sini tadinya ada material lalu diambil, maka materialnya habis. Nah, kalau di sini diambil terus-menerus, di tebing-tebing ini diambil terus-menerus, maka akan memicu apa? Memicu terjadinya longsoran tebing di sini. Nah, itu proses alami yang dipicu oleh aktivitas manusia berupa pertambangan. Nah, itu jadi yang namanya bentang alami dan bentang budaya itu berkaitan erat satu sama lain. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara bentang alami dan bentang budaya. Nah, selanjutnya, misal di sini ada bentang alami berupa perbukitan patahan di Langran ini ya, Gunung Api Purba Langran. Prosesnya patahan dan vulkanik purbanya itu sudah tidak berjalan ya, jadi ini patahan. Maka aktivitas manusia apa yang cocok dilakukan di bentuk lahan seperti ini, bentang alami yang seperti ini? Nah, kita lihat cocok nggak buat sawah? Ternyata nggak cocok, nggak ada sawah di sini. Maka yang ada di situ manusia beradaptasi dengan bentang alami yang ada, yaitu mereka menanam tanaman keras. Seperti di sini ada bambu, ada pohon akasia, pohon jati atau tegalan. Jadi mereka menyesuaikan diri dengan bentang alami yang ada di situ. Lalu next di sini ada kars ya, bentuk lahan kars. Nah, bentuk lahan kars di sini itu karakteristiknya minim air permukaan. Jadi kalau kalian ke Gunung Kidul itu pastinya yang ada tuh terlihat gersang kering ya, tidak ada air permukaan. Kenapa? Karena seluruh airnya itu menjadi sungai bawah tanah, atau sebenarnya dia kayak air akan tetapi lokasinya berada di dalam tanah, berada di dalam sungai bawah tanah, di dalam gua. Nah, bagaimana manusia beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini? Maka manusia memanfaatkan bentang alami berupa bentuk lahan kars sebagai pertanian lahan kering. Jadi pertanian lahan kering itu berupa apa? Sawah ada hujan, di situ ada tegalan, di situ ditanami jagung, singkong, yang di situ mereka hanya membutuhkan air yang sedikit. Jadi menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Lalu di bukit-bukit ini mereka menanami apa? Menanami dengan pohon jati. Pohon jati juga hanya memerlukan sedikit air. Nah, ini salah satu bentuk adaptasi manusia terhadap bentang alami yang ada. Jadi bentang budaya dan bentang alami itu selalu berkaitan. Nah, next di sini ada Sungai Opak ya, Sungai Opak. Jadi Sungai Gendol itu berada di bagian hulu, sedangkan Sungai Opak ini ada di jembatan kereta yang mau ke Parangtritis itu berada di bagian hilir. Nah, di sini di samping di bantaran sungainya di dataran aluvial, Sungai Opak ini dimanfaatkan untuk pertanian. Dan juga ada sih sebagian yang pertambangan. Itu walaupun sama-sama fluvial, lokasinya berbeda, lokasi hulu dan hilir itu juga akan berbeda aktivitas manusianya atau bentang budaya itu berbeda. Kalau di hulu tadi
didominasi oleh pertambangan, sedangkan kalau di hilir didominasi oleh pertanian dan permukiman. Oke, jadi sampai sini bisa kalian bisa merenungi ya perbedaannya apa sih. Bentang budaya dan bentang alam itu selalu berkaitan. Jadi manusia beradaptasi dengan adanya bentang alami. Kalau dia berada di daerah struktural, daerah vulkanik, mereka harus ngapain? Mereka harus beradaptasi dengan kondisinya yang seperti itu. Nah, ini sebenarnya survei 1 itu harusnya ada lapangan di akhir. Nah, kita berharap kalau sebelum perkuliahan berakhir itu kondisinya sudah kondusif, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan lapangan di akhir mata kuliah ini. Jadi di akhir mata kuliah ini harusnya kita ke lapangan yang lokasinya masih di Provinsi DIY. Nanti kalian akan berkeliling dari vulkanik di sini di Merapi, lalu ke denudasional di Kulon Progo, lalu ke fluvial dan fluvial yang bagian tengah di perkotaan di Kalicode. Lalu di sini ada struktural patahan di Baturagung di Bukit Bintang. Lalu di sini kita ke solusional di Kars di Panggang di sebelah sini. Lalu ini masih juga di Panggang juga, Panggang yang bawah di fluvial di Kaliopa di hilirnya. Lalu kita di Marin dan Eolin di daerah Parangtritis dan Gumuk Pasir. Jadi kita memahami keseluruhan bentuk lahan, bentang alami dan bentang budaya yang berada di sini. Nanti melalui kuliah lapangan tersebut diharapkan kalian bisa membedakan, bisa istilahnya memahami bagaimana sih bentang alami mempengaruhi bentang budaya, bagaimana bentang budaya mempengaruhi bentang alami. Nah, karena di semua tempat ini mereka punya karakteristik bentang alami dan bentang budaya yang berbeda. Jadi tujuannya kalian bisa tahu apa sih bentang alami seperti ini, maka bentang budaya seperti apa, kayak gitu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Nanti kalau silakan kalian pelajari materinya. Nanti di jam kuliah jam 8.50 nanti kalian silakan bertanya, berikan feedback, berikan review kepada saya. Nanti bisa melalui reviewnya melalui Google Form saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.